Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kita berjumpa lagi di serial Jejak Rasul, kali ini di episode yang ke-20. Pada episode yang lalu sudah kita kisahkan bahwa para pemimpin Quraisy itu menantang-nantang Rasulullah SAW untuk menunjukkan mukjizat-mukjizat, keajaiban-keajaiban untuk menegaskan kenabian beliau. Dan bukannya tantangan itu tidak mendapat jawaban sama sekali. Ada juga sekali-sekali Allah memberikan kepada Rasulullah kesempatan untuk menunjukkan mukjizat itu ke depan hidung orang-orang Quraisy ini. Misalnya di satu malam bulan purnama. Saat itu bulan terlihat penuh bersinar di atas bukit Hira. Datanglah seorang kafir mendekati Rasul SAW dan katakan kepada beliau, "Kalau betul engkau Rasul, cobalah belah bulan ini menjadi dua." Di saat itu banyak orang yang berkumpul. Kita tahu di kehidupan orang padang pasir, bulan itu merupakan salah satu puncak keindahan. Syair-syair Arab itu banyak berbicara tentang rembulan. Kenapa? Karena di padang pasir, penampakan bulan yang demikian sangat mencolok. Nah, objek sentral inilah yang sedang diperhatikan orang di malam itu, dan yang hadir di sana ada orang beriman, ada orang yang mulai terpengaruh dengan dakwah Rasulullah SAW tapi masih ada keraguan dalam hatinya, dan ada juga para penentang. Maka Nabi pun diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperlihatkan keajaiban di malam hari itu. Rasul menudingkan telunjuknya ke arah bulan purnama dan kemudian membelah bulan itu menjadi dua. Di langit memang bulan itu tampak terbelah dua, saling menjauh kedua sisinya dan bersinar di sisi bukit yang berbeda. Rasul mengatakan kemudian, "Kalian sudah saksikan." Peristiwa ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya. Kadang hal-hal yang bersifat fisikal seperti ini memang penting juga, karena level akal manusia itu berbeda-beda. Ada yang mereka itu harus didekati dengan cara-cara langsung, cara-cara yang sangat empirik dan harus melibatkan panca indera mereka. Kalau tidak, mereka tidak bisa percaya. Akalnya terlalu dangkal untuk memahami hal-hal yang abstrak. Untuk orang-orang seperti inilah disediakan pula dalailun nubuwah. Dalil-dalil nubuwah itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa keajaiban-keajaiban yang bersifat fisik dan materi. Melihat bulan sudah terbelah dua, orang beriman makin bertambah imannya. Orang yang ragu-ragu kemudian menguatkan komitmennya. Sebaliknya, orang-orang yang memang sudah benci itu mengatakan, "Ya memang kau ini tukang sihir." Dia sendiri yang minta, tapi ketika permintaannya dikabulkan, balik-balik tuduhannya ya ke tukang sihir lagi, tukang sihir lagi. Itulah karakter kekafiran. Kalau memandang sudah menggunakan ainus sukh dengan mata kebencian, apapun kebaikan akan tampak seperti keburukan juga adanya. Tapi pemenuhan yang segera terhadap tantangan-tantangan serupa ini hanyalah pengecualian sesekali saja. Mereka diberikan tanda-tanda kenabian tapi tidak berbasis permintaan dan tidak dalam waktu yang mereka tentukan. Sesuai kehendak Allah saja. Hak apa mereka mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau Allah sedang berkenan menunjukkan mukjizatnya lewat Rasulullah SAW di depan orang-orang, maka Allah turunkan pada saat itu keajaiban. Kalau Allah tidak berkenan, ya tidak dilakukan. Allah adalah Sang Maha berkehendak. Dia tidak didikte oleh siapapun dan tidak siapapun juga yang bisa mendikte dia. Fa'alu lima yurid. Dia mengerjakan apa saja yang dia inginkan. Selain itu, agama Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk mengembalikan fitrah manusia, menajamkan kembali basirah dan mata hatinya, menyingkirkan semua kabut-kabut pandangan yang disebabkan oleh dosa-dosa atau kecintaan kepada dunia atau kegandrungan kepada hal yang remeh-temeh. Maka keajaiban-keajaiban sebenarnya tidak relevan, karena alam ini kurang ajaib apa? Di atas ada matahari demikian besarnya menggantung, tapi akal-akal yang cetek tetap lebih suka melihat benda-benda melayang yang lainnya. Apalah hebatnya seorang yang bisa melayangkan tongkat sehingga bisa meliuk-liuk di udara, kalau kita bandingkan dengan matahari, bola api yang sangat besar yang merupakan sumber energi, yang dengan cahayanya terjadi fotosintesis, yang sinarnya itu pula bermanfaat sebagai vitamin bagi diri manusia. Lupakah kita bahwa itu keajaiban?
Makanya dalam Al-Quran Allah memalingkan mata manusia kepada hal yang demikian, yang substansial. Misalnya Allah berkata, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Orang-orang Arab yang menuntut keajaiban ini apa tidak melihat, kata Allah? Apakah mereka tidak memperhatikan onta? Bagaimana onta itu diciptakan? Onta adalah kawan hari-hari bagi orang Arab, apalagi orang Baduy. Onta itu semua sisinya bermanfaat. Dia ditunggangi, dia dimakan juga, susunya diambil, kulitnya dijadikan tenda, bulunya dijadikan pakaian. Amat susah orang gurun kalau tidak ada onta. Lalu apakah onta ini tidak dia pikirkan dari mana datangnya? Kenapa bisa berkarakter demikian? Kenapa fisiknya dapat sedemikian tahan di gurun sehingga mampu tidak minum sampai 1 bulan? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Bagaimana langit ditinggikan? Betapa banyaknya benda-benda langit di atas sana yang tidak tercapai oleh manusia. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan, ditancapkan kokoh di sana. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana pula bumi ini terhampar demikian luas. Ini semua harusnya menjadi bahan pikir manusia. Semestinya manusia tidak menuntut keajaiban apapun lagi. Karena apa-apa yang ada di dunia kita ini semuanya sangatlah menakjubkan. Jadi kita juga mesti sekali-sekali menyempatkan diri kita yang terkadang terlalu sibuk ini untuk menatap langit, menatap pohon, menatap apa saja yang ada terhampar di depan kita ini, dan di balik itu menyadari ketinggian Sang Pencipta, betapa detailnya Dia menciptakan dan mengatur semua hal ini. Oleh sekularisme inilah yang dihilangkan. Jadi salah satu karakter sekularisme itu adalah disenchantment of nature, menghilangkan efek atau nilai-nilai spiritual dari alam semesta, menghilangkan kekaguman-kekaguman manusia kepada penciptanya yang terlambang, terrefleksikan dari penciptaan semesta yang luar biasa ini. Itu adalah satu hal. Permintaan-permintaan konyol dan nyinyir dari orang-orang Quraisy, orang-orang kafir pada saat itu adalah satu hal. Di dimensi yang lain lagi, yakni dimensi hubungan sosial, maka ini juga goncang karena adanya perpecahan keluarga. Saya berikan beberapa contoh. Di keluarga Abu Talib, Talib dan Aqil, putra-putra Abu Talib yang lebih tua, itu tidak mau mengikuti jejak saudara-saudaranya, jejak adik-adiknya Ja'far dan Ali untuk masuk Islam. Mereka berprinsip seperti ayahnya, tidak akan masuk Islam tapi toleran kepada Nabi. Ini keluarga Abu Talib. Kita lihat lagi keluarga pamannya yang lain, keluarga Abu Lahab. Sejak konfrontasi terakhir dengan para pemuka Quraisy itu, dia menunjukkan permusuhan yang makin menjadi-jadi setiap hari. Begitu pula istrinya juga mendukung permusuhan itu. Istrinya bernama Ummu Jamil, adalah kakak atau adik begitu, saudara perempuan dari Abu Sufyan, pemimpin Bani Abdi Syams. Karena bencinya mereka, maka kedua anaknya, kedua putranya yang sudah menikah dengan dua putri Rasulullah SAW, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, itu dipaksa untuk menceraikan. Dalam riwayat lain mereka masih bertunangan, lalu dipaksa memutus pertunangan itu. Dengan demikian mereka merasa puas karena sudah mempermalukan keluarga Rasulullah SAW. Tapi kepuasan itu sebentar saja pudar. Kenapa? Karena Rasulullah mendapatkan mantu yang sebenarnya, yakni sahabat beliau Utsman bin Affan yang meminang Ruqayyah lalu menikahinya. Pernikahan ini luar biasa memberikan efek kebahagiaan bagi Nabi dan istri beliau Sayyidah Khadijah. Mendapatkan menantu yang sangat tampan dan rupawan dan berakhlak sangat baik. Pemalu sekali orang ini, Utsman bin Affan. Itu adalah sebuah karunia. Dan diriwayatkan juga bahwa Ruqayyah adalah yang paling cantik di antara putri Rasulullah SAW. Melihat kedua pengantin ini bersanding, maka Rasulullah mengatakan, Innallaha jamil, yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, dia senang kepada yang indah-indah. Betapa indahnya dua orang ini, yang laki-laki sangat tampan, yang perempuan sangat cantik. Keduanya saling mencintai, kedua-duanya adalah orang yang baik, dan yang paling penting, kedua-duanya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tulaib, sepupu Nabi yang masih kecil, usianya masih 15 tahun, menyatakan keislamannya di rumah Arqam bin Abil Arqam. Dan kemudian dia menghadap kepada ibunya, bibi Nabi yang namanya Arwa. Ibunya masih ragu-ragu. Lalu Tulaib membujuk terus.
bagaimana engkau ragu, hai bunda? Saudaramu saja Hamzah sudah masuk Islam. Kata ibunya, saya ingin tunggu dulu saudara-saudariku yang perempuan. Kata Tulaib lagi, wallahi, wahai ibu, pergilah engkau kepada Rasul. Berikan salam kepadanya. Sampaikan bahwa engkau percaya kepadanya. Aku tahu dalam hatimu engkau pasti percaya. Maka Arwa pun pergi mengikuti kehendak anaknya ini. Dan betul ketika menjumpai Rasulullah, digenapilah iman itu ke dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Arwa malah berani menentang saudaranya sendiri, yakni Abu Lahab. Di sisi keluarga Khadijah pula, tidak lama setelah Rasulullah memproklamasikan kenabiannya, saudara tiri dari Khadijah yang namanya Naufal menjadi sangat memusuhi beliau. Tapi anak dari Naufal yang namanya Aswad itu malah masuk Islam, sehingga Naufal makin menjadi-jadi bencinya kepada Khadijah. Namun yang membuat risau itu adalah Zainab, putri Rasulullah, tentunya beriman kepada kenabian ayahnya tersebut. Tapi suaminya yang merupakan keponakan yang tersayang dari Khadijah, yakni Abul As, itu masih ragu-ragu untuk masuk Islam. Dan mereka ini dikompor-kompori untuk bercerai. Keluarga dari Abul As ini mendorong terus untuk mencari wanita yang lebih baik, lebih cantik, lebih kaya, lebih elok nasabnya, dan menceraikan Zainab. Tapi kata Abul As, bagaimana mungkin? Saya sudah mendapatkan istri yang terpilih, dan saya rasa dari semua wanita ini yang paling baik adalah istri saya. Dan hubungan ini menjadi semakin ruwet. Ponakan Khadijah yang lain, yakni Hakim bin Hizam, yang dulu menghadiahkan Zaid bin Harithah sebagai budak kepada Khadijah, itu belum masuk Islam, tapi dia tetap sayang kepada bibinya. Sementara saudaranya yang namanya Khalid itu masuk Islam. Disinilah kita lihat bahwa betul sekali apa yang Allah firmankan. Innaka lan tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, melainkan Allah saja yang mampu memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia inginkan. Hidayah yang dimaksud di sini, sebagaimana kaji kita pada beberapa episode lalu, adalah hidayatul taufik. Hidayah berupa penerimaan dalam hati terhadap agama ini, terhadap kebenaran ini. Adapun hidayah berupa petunjuk, maka memang Rasulullah SAW adalah pemberi hidayah itu. Namanya adalah hidayatul irsyad, hidayatul bayan, petunjuk dan penjelasan. Sebatas itulah manusia bisa melakukan. Dan ini juga berlaku pada nabi-nabi yang terdahulu. Bahkan lebih parah lagi. Lihatlah Nabi Nuh yang diingkari oleh anak kandungnya. Lihatlah pula Nabi Lut yang diingkari oleh istrinya sendiri. Hidayah memang milik Allah semata-mata. Beberapa hubungan baik juga rusak. Misalnya hubungan Rasulullah dengan sepupunya dari Bani Makhzum, yakni Abdullah. Atau yang lebih menyedihkan lagi itu adalah kasus Abu Sufyan, anak pamannya Haris. Abu Sufyan ini adalah saudara angkat Nabi, sepupu, dan bersahabat dengan beliau. Harapan Rasulullah, karena ini adalah sepupunya sendiri, saudara angkatnya, dan juga sahabatnya, Abu Sufyan bisa menerima dakwah Rasulullah SAW. Tapi lama-lama Abu Sufyan malah makin jauh. Mungkin karena provokasi yang terus-menerus dari Abu Lahab, sehingga Abu Sufyan lebih condong kepada pamannya itu daripada kepada Rasulullah SAW. Di keluarga Abu Bakar pula, istri beliau Ummu Ruman itu beriman. Sebelumnya Abu Bakar punya anak juga dari istrinya yang lain, namanya Abdullah dan Asma. Putra dan putrinya ini beriman juga kepada Rasulullah SAW. Inilah anak-anak yang terlahir semasa Islam, anak-anak yang terlahir dalam keluarga yang sudah berislam. Aisyah adalah putri dari keluarga Islam. Seperti juga Usamah bin Zaid, anak dari Zaid bin Harithah, dan Ummu Aiman itu juga adalah anak-anak awal yang terlahir dari generasi Islam. Yang membuat Abu Bakar sedih adalah anak sulungnya yang namanya Abdul Ka'bah. Dia menentang sekali kepada agama yang sudah dianut oleh kedua orang tuanya. Kita beralih ke fenomena lain lagi yang terjadi di masa itu. Jadi kalau orang Quraisy ini kumpul-kumpul, mereka tidak akan luput dari pembicaraan tentang Islam dan Muhammad. Ketika terbetik ide oleh mereka, bagaimana kalau kita tes Muhammad ini, kita kerjain dengan melibatkan orang Yahudi. Orang Yahudi ini kan pintar-pintar dan mereka tahu tentang apa yang terjadi di muka bumi ini. Tidak mungkin mereka tidak tahu apa yang sedang dibawa oleh Muhammad.
Maka mereka pun mengutus 2 orang untuk pergi ke Yathrib untuk konsultasi dengan para rabi Yahudi. Mereka katakan kepada utusan ini, tolong tanya kepada mereka tentang Muhammad itu. Tanyakan kepada orang-orang Yahudi itu apa sajalah informasi tentang dia. Mereka itu ahli kitab, pasti mereka tahu. Sesampainya di Yathrib, orang-orang Yahudi memberikan petunjuk, memberikan clues kepada mereka ini. 3 hal. Kata rabi-rabi Yahudi itu, tanyakan dia 3 perkara. Nanti kalian konsultasikan lagi kepada kami apa jawabannya tentang 3 perkara itu. Nanti kalau kami verifikasi benar, berarti dia nabi. Tapi kalau tidak, dia tidak tahu atau dia menyampaikan jawaban yang salah, maka dia pembohong. Apa itu yang harus kami tanyakan? Kata orang Quraisy, utusan ini tadi. Jawab Rabi Yahudi, tanyakan kepada dia 1 tentang sekelompok pemuda yang meninggalkan kaum mereka di zaman dahulu. Gimana? Apa sih yang terjadi pada pemuda-pemuda itu? Nah, itu pertanyaan pertama, tentang sekelompok pemuda yang pergi berhijrah dari kaumnya. Nah, dan perihal pemuda-pemuda ini apa yang terjadi pada mereka? Yang kedua, tanyakan kepada dia itu berita mengenai seorang yang bertualang sampai pada ujung bumi, di timurnya dan di baratnya. Dan yang ketiga, tanyakan kepada dia perihal ruh, tentang roh. Apa pendapat dia tentang roh? Nah, kalau sebelumnya orang-orang Quraisy ini ngeyel dan minta hal yang aneh-aneh kepada Rasulullah SAW itu tanpa literatur gitu, tanpa ada landasan kecuali lintasan-lintasan pikiran mereka sendiri. Nah, sekarang nih mereka dapat backup ilmiah nih. Pertanyaan-pertanyaannya terstruktur. Pertanyaan-pertanyaan ini menguji Rasulullah SAW. Pertanyaan yang benar-benar bermutu dan punya standar jawaban. Jadi ini sudah ada kunci jawabannya di tangan para rabi Yahudi. Ini adalah tes yang sebenarnya. Maka orang Quraisy pun menyambut 2 utusan itu dan langsung saja berinisiatif kemudian untuk menemui Rasulullah SAW. Mereka kemudian bertemu dengan Nabi dan menanyakan hal itu kepada Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, besok akan aku jelaskan pada kalian. Nah, jadi Nabi sangat percaya diri pada saat itu bahwa wahyu akan turun, karena biasanya begitu. Wahyu akan menjawab semua keraguan yang didapati ataupun informasi yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW. Cuma ada satu yang dilupakan oleh Rasulullah. Beliau tidak ucapkan insya Allah, kalau Allah berkenan, kalau Allah ingin. Maka besoknya ketika orang-orang Quraisy ini minta jawaban, Nabi tidak bisa menjawab. Begitulah hari demi hari berlalu. Tidak bisa jawab, tidak bisa jawab. Orang Quraisy mulai ketawa itu, kan dia bohong. Dia ini pembohong, bukan Nabi. Rasulullah pun menjadi sedih. Jibril tak kunjung juga datang. Orang-orang mencemoohnya. Kebenaran agama ini mulai pula diragukan. Sampailah 15 malam berlalu, kemudian datanglah Jibril alaihissalam membawa satu wahyu. Wahyu ini merupakan pendidikan tersendiri kepada Rasulullah SAW dari Rabb-Nya dan juga secara tidak langsung kepada kita. Apa kata Allah? وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. Janganlah engkau mengatakan kepada orang-orang atau atas segala urusan apapun, aku akan lakukan ini besok. Illa ayyasha Allah, kecuali engkau katakan insya Allah. Engkau gantungkanlah semua kemungkinan-kemungkinan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha memastikan. Jangan pernah memastikan sesuatu yang terjadi esok hari. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada manusia yang tahu apa yang akan terjadi padanya esok hari. Penangguhan wahyu ini memang menyedihkan ya pada satu sisi, bahwa orang-orang berkesempatan untuk mengejek Rasulullah SAW dan mengatakan hal-hal yang tidak baik. Tapi dari sisi lain, ini juga membuat orang-orang yang ragu kepada Rasulullah sebelumnya menjadi yakin begitu. Memang bukan Muhammad yang membuat-buat perkataan itu. Dia tidak ngarang, buktinya jawaban-jawaban yang dia inginkan untuk datang pada saat ini tidak datang. Dan dia menunggu-nunggu jawaban itu. Berarti ini betul-betul wahyu. Ini di luar kontrol Muhammad.
Orang-orang beriman apalagi semakin teguh keimanannya. Mereka yakin bahwa Nabi itu tidak membuat-buat perkataan. Allah mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyu yuha." Rasulullah itu tidaklah mengatakan sesuatu berbasis kepada hawa nafsunya atau spekulasi pikiran-pikirannya. Dia itu mengatakan sesuatu yang didatangkan dari wahyu Tuhannya. Maka jawaban pun datang. Pertanyaan pertama, pemuda yang pergi dari kaumnya itu siapa? Itulah Ashabul Kahfi, para penghuni gua. Mereka adalah orang-orang Efesus yang tidur di pertengahan abad ketiga Masehi. Jadi mereka ini adalah pemuda-pemuda yang menolak keberhalaan, lalu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mereka tahu, tanpa pernah berjumpa dengan satu nabi pun. Mereka yang penting yakin bahwa ada Tuhan yang esa, lalu menghindar dari paksaan-paksaan dan ancaman-ancaman apabila mereka tidak menyembah berhala seperti kaumnya. Mereka lalu bersembunyi di dalam gua dan ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari 300 tahun di dalamnya. Bahkan kisah ini ditambahkan lagi oleh Al-Quran, apa-apa yang tidak diketahui orang Yahudi sebelumnya, yakni para pemuda itu tidur tanpa terlihat oleh mata orang-orang, dan di depan guanya anjing mereka setia untuk menjagai dan menjulurkan lidahnya. Pertanyaan kedua tentang seorang yang menguasai timur dan barat. Itu adalah Zulkarnain, pemilik Qarnain, 2 tanduk. Dia pergi ke barat dan ke timur jauh. Wahyu yang didapati oleh Rasulullah pun menjawab lebih jauh daripada apa yang sekedar ditanyakan oleh Yahudi tentang siapa Zulkarnain. Tapi menceritakan pula bahwa tokoh ini, Zulkarnain ini, pergi ke satu tempat misterius dalam perjalanan ketiganya. Jadi selain ke timur bumi dan ke barat bumi, ada perjalanannya ke tempat lain, di mana di sana masyarakat meminta pertolongan kepada Zulkarnain untuk dilindungi dari kaum Ya'juj dan Ma'juj yang akan membinasakan negeri mereka. Lalu Zulkarnain pun membantu mereka dengan memenjarakan kaum perusak Ya'juj dan Ma'juj ini di dalam sebuah tempat yang tidak akan tertembus oleh mereka, kecuali nanti setelah mereka ditakdirkan untuk merusak lagi, sebagai salah satu tanda dunia akan segera diakhiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda kiamat adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Mengenai pertanyaan tentang roh, turun pula surah Al-Isra ayat ke-85. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka mempertanyakan padamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan pada mereka, roh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kamu itu diberi pengetahuan cuma sedikit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa persoalan roh itu adalah persoalan yang rahasianya dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu jauh di atas jangkauan pikiran manusia. Jawaban-jawaban ini dibawa kepada para rabi Yahudi, dan para rabi Yahudi pun mengakui bahwa jawaban itu melampaui ekspektasi mereka. Hanya saja rasialisme yang telah berurat berakar di dalam diri para rabi ini membuat mereka enggan mengakui kenabian Muhammad SAW. Orang-orang Quraisy sendiri, setelah dinyatakan oleh para rabi bahwa jawaban-jawaban itu adalah jawaban yang benar, mereka juga tetap tidak beriman. Inilah yang disebut dengan kafir itu, menutup-nutupi kebenaran. Setelah nyata kebenaran itu terpampang di hadapannya, sejelas apapun penjelasan, penjabaran, dan pembuktian yang didatangkan, mereka tetap tidak akan bisa menerimanya, karena hati mereka telah dari awal meniatkan untuk menolak. Ujung-ujungnya, akal yang mentok, negosiasi yang tidak kunjung bisa berhasil, ancaman dan kecaman yang mulai tidak diindahkan, bereskalasi juga menjadi tindakan-tindakan fisik. Maka penyiksaan pun dimulai. Kepada pribadi Nabi tak terhitung lagi ejekan, cemoohan, penghinaan. Bahkan ada riwayat At-Tabari bahwa sebagian mereka itu menaburkan tanah di atas kepala Nabi tatkala Nabi berjalan di sebuah lorong di Mekah, sehingga Nabi pulang itu kotor. Putri Rasulullah menangis melihat bapaknya diperlakukan dengan sedemikian rupa. Tapi kata Rasulullah, "Ya bunayya, la tabki fa innallaha mani'u abaki." Tak usah menangis wahai putriku, Allah ini melindungi bapakmu. Dan kepada pribadi Rasulullah, siksaan-siksaan fisik yang berlebihan belum berani mereka lakukan, karena Rasulullah masih dalam jaminan
pemimpin kabilah, yakni Abu Talib. Tapi kepada orang-orang lemah, apalagi terhadap para budak, orang-orang ini sangatlah kejam. Umayyah bin Khalaf, pemimpin Bani Jumah, dia punya budak orang Afrika namanya Bilal. Bilal masuk Islam. Apa siksa Umayyah terhadapnya? Di siang hari diseretlah Bilal ini ke tempat terbuka. Telentangkan dia di tanah, kemudian diletakkan batu besar di atas dadanya. Dan dia bersumpah kalau Bilal ini tidak mau menyembah Latta dan Uzza dan tetap berada pada agama Muhammad, maka dia akan mati dalam siksaan ini. Bilal begitu teguhnya, padahal Bilal baru tahu tentang tauhid saja. Bilal berkata, Ahad, Ahad, satu, Tuhanku satu. Maka Abu Bakar pun melihat kejadian itu lalu berkata kepada Umayyah, apakah engkau tidak takut kepada Tuhan memperlakukan orang lemah seperti itu? Kata Umayyah, apa yang harus aku takutkan? Engkaulah dan kawan-kawanmu lah yang menyebabkan dia begini. Kalau engkau mau ya selamatkanlah dia. Maka Abu Bakar mengatakan, akan aku bebaskan dia. Aku punya seorang budak kulit hitam yang lebih tegap dan lebih kuat dari dia. Dan dia menyembah Tuhan-Tuhan sebagaimana engkau sembah. Maka aku serahkan dia sebagai ganti Bilal. Aku tebus Bilal dengan dia. Maka Umayyah pun setuju, lalu dipertukarkanlah budak itu. Maka Bilal pun menjadi orang yang bebas. Abu Bakar juga membebaskan banyak orang lainnya. Setidak-tidaknya ada 6 yang lain yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Di antaranya adalah Amir bin Fuhairah, salah seorang Sabiqun al-Awwalun. Amir ini seorang penggembala. Setelah dibebaskan, Amir kemudian mengelola gembalaan atau mengelola ternaknya Abu Bakar. Ada pula budak wanita milik Umar sebelum Umar masuk Islam. Waktu itu Umar memukulnya supaya dia tidak lagi beragama Islam, dan Abu Bakar menanyakan kepada Umar pada saat itu ketika dia lewat, apakah budak ini bisa saya beli? Kemudian dia dijual oleh Umar dan dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Yang paling kejam dalam menyiksa adalah siapa lagi kalau bukan Abu Jahal. Kepada orang-orang Islam yang dilindungi oleh keluarganya, yang ada jaminan keamanan, Abu Jahal itu akan menghina, menjatuhkan reputasi, menjadikannya bahan olok-olokan. Kalau dia pedagang, Abu Jahal akan memboikot perdagangannya, kemudian berjanji akan membuat orang itu bangkrut dengan kekuatan dan tekanan ekonominya. Tapi kalau yang muslim ini adalah orang yang lemah, tidak punya pelindung, apalagi dari kabilahnya sendiri, maka Abu Jahal akan tindas dia sejadi-jadinya. Beberapa kabilah lain juga yang menjadi sekutunya dia provokasi dan dia kompori untuk melakukan hal-hal yang sangat kejam kepada orang-orang yang masuk Islam di kalangan kabilah-kabilah tersebut. Di Bani Makhzum yang tersiksa itu adalah orang-orang yang lemah seperti Yasir dan keluarganya. Yasir beserta Sumayyah istrinya serta Ammar itu tidak mau murtad, tidak mau murtad dari Islam. Nah, murtad dari Islam maksudnya keluar agama Islam. Akhirnya disiksa, dan siksaan itu disaksikan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, sabarlah wahai keluarga Yasir, sabarlah gitu. Bagaimana perasaan Nabi tidak dapat membela, karena Bani Makhzum tidak akan melepaskan orang yang dari kabilahnya ini, dan Rasulullah juga berbasis konvensi informal pada saat itu tidak boleh ikut campur ke dalam perkara-perkara atau urusan-urusan internal satu kabilah. Sumayyah akhirnya wafat menjadi syahidah, menjadi martir pertama di dalam Islam. Dialah orang yang wafat karena mempertahankan imannya. Dan saat ini kita lihat di penjuru dunia ada Sumayyah-Sumayyah lainnya. Di Palestina, di Uighur, di Xinjiang, di tempat-tempat Muslim ditindas seperti Rakhine dan lain-lain tempat. Sumayyah-Sumayyah baru bermunculan. Semoga Allah selamatkanlah mereka semua. Semoga Allah hilangkanlah penindasan kepada muslimin saat ini seluruhnya. Semoga Allah mudahkan agama ini untuk menyinari dunia seterusnya. Nah, di antara orang-orang ini ada juga yang tidak tahan siksaan lalu dengan lisannya terpaksa mengakui bahwa Tuhan-Tuhan berhala itu adalah Tuhan mereka, tapi hatinya mengingkari. Nah, orang-orang seperti ini, sebagaimana juga Ammar yang merasa bersalah sekali karena melakukan itu, dikatakan oleh Rasulullah kepadanya, tidak apa-apa. Sesungguhnya hatimu itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, pada saat seperti ini, bersamaan pula dengan turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW tentang para pemuda Kahfi, maka ini menjadi inspirasi tersendiri. Pemuda Kahfi adalah para pemuda yang meninggalkan kaum mereka, lari dari kaum kafir di Efesus. Dia menuju jalan Tuhan, mengasing, menyelamatkan nyawanya supaya bisa bersembunyi untuk menyembah Tuhannya. Mereka lari dari kaumnya untuk memurnikan tauhidnya. Maka Nabi pun bersabda, kalau kalian pergi ke Abisinia, yakni ke Habasyah, Ethiopia, di sana engkau akan dapatkan seorang raja yang adil dan bijaksana. Itu adalah negeri di mana kalian bisa bebas dan leluasa dalam beragama. Sampai satu saat Allah berikan jalan yang dapat menghindarkan penderitaan yang kalian tanggung sekarang ini, maka pergilah ke sana. Nah, itulah migrasi pertama, hijrah pertama kaum muslimin ke Habasyah. Insya Allah akan kita lanjutkan kisahnya pada kesempatan selanjutnya. Semoga sahabat-sahabat semua senantiasa senang, bahagia dan semangat dalam menapaki jejak Rasul ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.